Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan penuh ampunan, rahmat dan keberkahan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat RSAW yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita membahas satu amalan hati yang sangat penting, yaitu keikhlasan, ruh dari setiap ibadah di bulan Ramadan. Keikhlasan itu memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar niat baik yang samar, melainkan pondasi dan ruh dari setiap amal perbuatan dalam Islam. Ia adalah proses penyucian hati di mana seorang hamba memurnikan tujuannya semata-mata karena Allah SWT tanpa terselip sedikit pun noda keinginan duniawi seperti harapan untuk dipuji atau riak, dilihat atau sum'ah, disanjung, mendapatkan balasan materi atau bahkan sekedar ingin dianggap sebagai orang yang soleh. Ikhlas adalah mengarahkan kompas hati hanya kepada Sang Khalik, menjadikan lillah karena Allah sebagai satu-satunya motivasi dan tujuan akhir. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma amiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ayat ini menegaskan bahwa esensi perintah Allah yang paling mendasar adalah beribadah dengan mukhlisin dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya baginya. Kata mukhlisin berasal dari kata ahlasa yang berarti membersihkan, memurnikan atau menjadikan sesuatu murni tanpa campuran. Ini adalah gambaran tentang hati yang telah disaring dari segala bentuk syirik atau syirik tersembunyi seperti pamer atau pamrih. Sementara kata hunafa menunjukkan keteguhan dalam menjauhi kesyirikan dan kebatilan, berpegang pada kebenaran dengan lurus. Maksudnya sangat jelas dan mendalam. Setiap ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, bahkan hingga aktivitas sehari-hari yang bernilai ibadah, muamalah, bekerja, belajar, menolong orang, harus lahir dari sumber yang tulus. Hati yang hanya mengharap ridho dan cintanya. Ibadah tanpa keikhlasan ibarat jasad tanpa nyawa. Sebuah bentuk fisik yang mungkin tampak sempurna di mata manusia, tetapi hampa dan tak bermakna di hadapan Allah. Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Tantangan dan kedalaman ikhlasan. Keikhlasan bukanlah kondisi statis, melainkan perjuangan batin yang terus-menerus. Seringkali niat yang awalnya murni dapat terkontaminasi secara halus saat kita mulai menikmati pujian atau khawatir dengan celaan. Karena itu, para ulama salaf seperti Fudail bin Iyad mendefinisikan ikhlas sebagai meninggalkan keinginan untuk dilihat makhluk dalam beramal. Yang artinya, seorang yang ikhlas beramal seolah-olah ia berada di ruang hampa di mana tidak ada mata yang melihat dan tidak ada pujian yang diharap selain Allah yang melihat. Manfaat dari keikhlasan itu tersendiri dari diterimanya amal hingga ketentraman hati. Sahabat RSAW yang berbahagia, mengapa ikhlas begitu penting? Karena amal diterima oleh Allah ini syarat mutlak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tanpa ikhlas, amal sebesar gunung pun hanya fatamorgana di akhirat. Yang kedua, hati menjadi tenang dan lapang. Orang yang ikhlas tidak mudah kecewa, marah, atau tersinggung karena tidak menggantungkan harapan pada makhluk. Sandarannya hanya karena Allah. Yang ketiga, mendatangkan pahala yang berlipat. Amal kecil yang ikhlas bisa lebih berat timbangannya daripada amal besar yang dicampuri riya. Nilainya di mata Allah jauh berbeda. Yang ketiga, contoh keikhlasan dalam kehidupan dari sedekah hingga puasa. Bersedekah tanpa ingin diketahui, apalagi di waktu yang mustajab seperti sedekah subuh. Kedua, berpuasa Ramadan.
bukan sekedar ikut tradisi, tapi benar-benar sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur pada Allah. Yang ketiga, membantu sesama tanpa berharap balasan, bahkan ketika kebaikan kita dibalas dengan kejahatan. Dan tetap berbuat baik meski tak dihargai, karena yang kita cari adalah nilai di sisi Allah, bukan pujian manusia. Yang keempat, laboratorium keikhlasan terdahsyat, yaitu sedekah subuh di Ramadan. Inilah amalan praktik keikhlasan yang powerful. Mengapa? Karena waktunya sepi dan saksi sangat minimal. Saat subuh, kebanyakan orang masih tidur, hanya Allah dan malaikat yang menjadi saksi. Ini momen terbaik untuk melatih ketulusan. Didampingi doa malaikat langsung, Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap pagi 2 malaikat turun, satu berdoa untuk orang yang bersedekah, ya Allah, berikanlah pengganti bagi orang yang berinfak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bayangkan, di Ramadan doa ini lebih mustajab. Membentuk karakter ikhlas otentik. Dengan membiasakan memberi di saat sepi, hati kita akan semakin kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh sanjungan atau celaan manusia. Cara menerapkannya yaitu siapkan sedekah sebelum tidur, saat subuh berikan dengan sembunyi-sembunyi, bisa melalui kotak infak masjid, transfer diam-diam, atau memberikan langsung kepada yang membutuhkan tanpa banyak bicara. Dan yang terpenting, niatkan hanya untuk Allah, lalu lupakan. Yang kelima, cara menerapkan keikhlasan di bulan Ramadan dan setelahnya. Agar kita benar-benar ikhlas, luruskan niat sebelum beramal, ucapkan dalam hati, ya Allah, ini semua hanya untukmu. Kedua, jadikan amal sebagai rahasia. Tidak perlu menceritakan kebaikan kita, kecuali untuk memotivasi orang lain dengan tetap menjaga niat. Yang ketiga, perbanyak doa memohon keikhlasan. Mintalah selalu, ya Allah, jadikanlah amalku ini ikhlas untukmu. Yang keempat, ingatlah bahwa pujian manusia itu fana. Pujian bisa berubah jadi celah dalam sekejap. Yang abadi hanya pahala dari Allah SWT. Yang kelima, syukuri ujian ketidakdihargaan. Saat berbuat baik lalu dilupakan atau diacuhkan, ucapkan Alhamdulillah. Itu adalah kesempatan emas untuk meningkatkan kadar keikhlasan. Ramadan adalah madrasah pemurnian jiwa. Sahabat RSAW yang dirahmati Allah, Ramadan ini adalah momentum terbaik untuk melatih keikhlasan. Setiap detiknya adalah kesempatan emas untuk membersihkan hati. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai titik balik, puasa kita murni karena Allah, sedekah subuh kita sebagai bukti ketulusan, salat malam kita sebagai ungkapan cinta yang tulus. Semoga Allah menerima semua amal kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas dan istiqomah dalam kebaikan. Tidak hanya di bulan Ramadan, tapi hingga akhir hayat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.